Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ibu berharap kalian selalu sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Nah, anak-anakku, pada kesempatan ini atau pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang toharoh. Nah, baik, kita akan mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai dari pengertian toharoh secara bahasa. Toharoh secara bahasa artinya suci. Sedangkan toharoh secara istilah adalah membersihkan diri dari hadas dengan wudhu, mandi atau tayamum, serta membersihkan diri dari najis yang melekat pada badan, pakaian, barang-barang dengan air atau pengganti air. Karena memang bisa saja terjadi suatu waktu kita tidak menemukan air karena satu dan lain hal. Misalnya seperti ketika kita di atas pesawat terbang. Nah, kita dianjurkan tidak berwudu tetapi melaksanakan tayamum. Sekarang kita akan membahas tentang apa itu hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikan tidak sah ketika dia melaksanakan ibadah tertentu, misalnya sholat dan lain sebagainya. Sekarang kita akan membahas tentang macam-macam hadas. Hadas itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hadas kecil dan yang kedua adalah hadas besar. Mana yang termasuk hadas kecil? Yang termasuk hadas kecil diantaranya kita buang air kecil dan buang air besar. Dan cara untuk menghilangkan hadas kecil tersebut adalah dengan cara berwudu. Sedangkan hadas besar contohnya adalah ketika seorang perempuan mendapatkan haid atau dia melahirkan nifas atau laki-laki mimpi, maka dia harus menghilangkan hadas besar tersebut dengan cara mandi junub. Anak-anakku, pada kesempatan ini yang akan Ibu bahas adalah bagaimana cara menghilangkan hadas kecil, yaitu bagaimana tata cara berwudu. Berwudu itu bukan hal yang asing untuk kalian, karena setiap kita akan melakukan sholat, ketika kita mau membaca Al-Quran atau ketika kita akan bertawaf, kita harus wudu terlebih dahulu. Nah, kita akan membahas apa syarat dan ketentuan berwudu itu, yaitu pertama yang akan kita bahas adalah syarat-syarat wudu. Syarat-syarat wudu itu yang pertama adalah beragama Islam. Dua adalah memayiz atau orang tersebut sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Yang ketiga adalah tidak dalam keadaan nifas atau haid atau berhadas besar. Yang keempat menggunakan air suci dan mensucikan. Dan yang kelima adalah tidak ada yang menghalangi datangnya air ke anggota wudhu kita. Kemudian apa saja yang termasuk rukun wudhu? Rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama adalah niat. Niat itu kemudian diucapkan ketika kita melaksanakan rukun wudhu yang kedua, yaitu membasuh muka. Bagaimana niat wudhu itu? Niat wudhu lafadznya adalah nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Niat itu sebetulnya ada di dalam hati kita, tetapi kita boleh mengucapkan niat itu, melafalkan niat itu. Nah, yang ketiga adalah membasuh tangan sampai dengan sikut. Dan yang keempat adalah mengusap sebagian dari kepala. Dan yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki.
adalah membasuh tertib itu adalah rukun wudhu. Kemudian ada juga yang termasuk sunah-sunah wudhu, diantaranya membasuh telapak tangan, kemudian berkumur, kemudian memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Kemudian yang kita kenal dengan nama menghirup air ke dalam hidung itu adalah istinsyaq, sedangkan mengeluarkannya disebut istinsyar. Kemudian yang termasuk sunnah wudhu itu adalah mengusap seluruh bagian dari kepala, kemudian membasuh telinga, mengusap sela-sela tangan dan kaki, mendahulukan anggota wudhu yang kanan dulu baru kiri, kemudian mengulang semuanya sebanyak 3 kali dan membaca doa setelah berwudhu. Kalian semua sudah hafal doa sesudah berwudhu itu yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Sekarang ibu akan tampilkan gambar-gambar di mana pelaksanaan wudhu itu seperti apa. Silahkan kalian amati. Kemudian nanti apabila ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di kolom komentar atau di Teams ya. Silakan ditanyakan apa yang tidak mengerti. Sekarang diamati gambar-gambarnya, bagaimana gambar-gambar bagaimana gambar ini mencontohkan wudhu yang baik itu seperti apa ya. Demikian pembelajaran dari ibu pada pagi hari ini, yaitu tentang taharoh, terutama tentang wudhu, menghilangkan hadas kecil. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan tayamum ya, apa tayamum itu, kemudian ketentuan tayamum dan lain sebagainya. Baik anak-anakku, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.